Atas kejadian yang tak mengenakan kemarin, hari ini aku dan Mas Arman sengaja mengunjungi Mbak Resti di kediamannya. Berharap hal itu tak akan berdampak untuk hubungan kami ke depannya, sekaligus hubungan dengan anak-anak. Tak lupa sebelum berkunjung, aku meminta untuk mampir sebentar di supermarket untuk membeli cemilan sebagai buah tangan yang akan kami bawa di rumahnya Mbak Resti. Kamu sudah selesai milih? Tanya Mas Arman yang mendekat ke arahku yang masih bingung memilih cemilan yang akan kami beli. Punya anak-anak udah, tapi kurasa aku juga harus membelikannya untuk Mbak Resti. Kalau untuk Resti, nanti kita mampir saja di toko bolu yang ada di persimpangan jalan. Itu adalah cemilan favoritnya. Sedikit perih dalam hatiku mendengar Mas Arman masih mengingat jelas makanan kesukaan mantan istrinya. Bagaimana dengan makanan kesukaanku? Apakah dia juga ingat? Ada apa denganku? Bukankah ini ideku? Namun kenapa sakit sekali menerima semua kenyataan ini? Di luar dugaanku, Mbak Resti menyambut kami dengan penuh hangat seolah kemarin tak pernah terjadi apa-apa di antara kami. Bukan hanya itu, dia pun bahkan memasakkan makanan kesukaanku saat tahu kami akan berkunjung ke rumahnya. Melihat sikapnya yang seperti ini, hatiku makin bertanya-tanya. Pantaskah aku menanam rasa benci untuk wanita baik sepertinya? Pandanganku tertuju pada Mbak Resti yang tengah sibuk menghidangkan makan malam kami, sedangkan Mas Arman tengah sibuk mengajak kedua anaknya untuk bermain bersama. Benar sekali, mereka bagaikan keluarga kecil yang nyaris sempurna. Apa benar seperti kata orang-orang? Jika aku tak hadir di kehidupannya Mas Arman, mungkin saja mereka bisa rujuk kembali. Pernikahanku menjadi jurang pemisah untuk keluarga mereka, sekaligus aku juga menjadi luka untuk anak-anaknya. Zah, kok malah melamun? Sebuah tepukan di pundakku membuatku tersadar seketika. Ayo makan Zah, makanannya sudah siap. Oh ya, sekalian ajak anak-anak dan suamimu ya. Sambung Mbak Resti lagi sambil mengambil beberapa piring dan gelas. Suamiku, apa arti ucapan Mbak Resti itu? Apakah ia meyakinkanku kembali tentang status Mas Arman sekarang? Masakan Mbak Resti memang tiada duanya. Tanpa sadar aku bahkan sudah menghabiskan 2 porsi sekaligus. Bukan hanya aku, Mas Arman pun tampak senang dengan masakannya. Bahkan berkali-kali ia memuji masakan Mbak Resti. Di luar rasa cemburuku, aku yang memang tidak sepandai Mbak Resti dalam hal memasak, sungguh sangat tersinggung dalam hal ini. Usai makan malam, aku izin ke toilet untuk menenangkan diriku dari emosi yang sedari tadi berusaha menguasaiku. Dikarenakan toilet berada di lantai 1 sedang dalam perbaikan, Mbak Resti menuntunku untuk pergi ke toilet yang ada di lantai 2. Ini pertama kalinya aku menginjakan kakiku di lantai 2. Saat tiba di pangkal tangga, aku langsung disambut dengan bingkai foto berukuran besar yang berisikan tentang perkembangan anak-anak. Di situ aku bisa melihat bagaimana perkembangan Erik sejak lahir hingga sampai sebesar ini. Di dinding sebelahnya, mataku terpaku melihat foto keluarga mereka yang lengkap dengan kehadiran Mas Arman. Ada pelukan hangat yang tersimpan dalam kenangan di foto itu. Apakah Mbak Resti masih perlu menghiasi rumah ini dengan foto lama itu? Tanyaku dalam hati. Foto itu sebenarnya sudah mau diturunkan, namun Erik protes dan meminta foto itu untuk tetap dipajang sebagai foto keluarga, karena kerap kali teman-teman sekolahnya sering main ke sini. Ucap Mbak Resti yang tiba-tiba sudah berada di belakangku.
Mungkin ia paham bagaimana perasaanku setelah melihatku berdiri lama menatap foto tersebut. Iya mbak, nggak apa-apa kok. Itu haknya anak-anak. Mereka berhak punya foto keluarga yang lengkap terlepas dari apa yang terjadi kepada orang tuanya. Kurasa mereka masih terlalu kecil untuk harus mengerti dengan masalah orang dewasa. Balasku. Di tengah percakapan kami, tiba-tiba terdengar suara tangisan Evan yang membuat Mbak Resti harus segera turun ke lantai 1. Perkara foto membuatku lupa arah toilet yang sudah dijelaskan Mbak Resti sejak awal. Di lantai 2 terdapat banyak ruangan dengan pintu tertutup yang membuatku kebingungan membedakan mana toilet dan kamar tidur. Dan benar saja, pintu yang baru saja kubuka adalah pintu kamar tidur Mbak Resti, bukan toilet. Aku bergegas menutupnya kembali karena merasa tak sopan. Namun, lagi-lagi hiasan foto dalam kamar itu membuatku terkejut. Foto kenangan mereka sejak bertunangan hingga menikah masih terhias rapi di dinding kamar itu. Beberapa foto dengan pose mesra sungguh membuat jantungku berdetak tak karuan. Tak apa Danisa, ini hanya masa lalu. Gumamku dalam hati untuk menenangkan diriku. Namun kenapa rasanya sakit sekali Tuhan? Mengetahui sebuah hubungan yang harusnya sudah berakhir, tapi apa yang baru saja kulihat? Apa Mbak Resti terlalu sibuk sehingga tak punya waktu untuk merapikan foto-foto itu? Atau apa Mbak Resti masih belum ikhlas melepaskan lelaki yang sudah berstatus sebagai suamiku itu? Tanpa sadar, air mataku langsung terjun bebas tanpa bisa kutahan. Jika mereka masih saling mencintai, kenapa aku harus hadir di antara keduanya? Kakiku berjalan pelan menuruni satu demi satu anak tangga yang sedang kupijak. Baru setengah anak tangga yang kulalui, aku sudah bisa mendengar suara tawa mereka sekeluarga yang asyik bercanda seolah melupakan kehadiranku di sini. Melihat wujudku yang sudah muncul di depan mereka, Mbak Resti langsung merubah posisi duduknya yang tadinya bersebelahan dengan Mas Arman, kini langsung mengambil jarak demi menjaga perasaanku. Tak ingin situasi menjadi canggung, aku berusaha bergabung untuk mencairkan suasana. Meski sikap anak-anak pun langsung berubah setelah kedatanganku. Aku tahu, aku paham, sampai kapanpun aku tak akan bisa menggantikan posisi ibu mereka di dalam hati mereka. Situasi bertambah runyam saat kami hendak berpamitan pulang. Namun kedua anak itu tak mengizinkan ayah mereka untuk meninggalkan rumah itu. Evan sang anak bungsu itu terus menangis tak ingin melepaskan pelukan dari seorang ayah yang mungkin setiap hari ia rindukan. Sayang, udah ya, kan ini udah malam, kasihan papa harus istirahat. Nanti besok kita main ke rumah papa ya. Tutur Mbak Resti menenangkan Evan. Namun bukannya diam, anak itu malah tambah histeris saat Mbak Resti memaksa untuk mengambilnya dari gendongan Mas Arman. Udah mbak, nggak apa-apa biarin dulu. Nanti saja pulangnya kalau Evan sudah tidur, bisa kan mas? Sambungku. Papa, kenapa sih harus pulang? Bukankah ini rumah papa juga? Apa papa tidak mau tidur sama Evan dan Erik lagi seperti dulu? Papa bisa kan bobok di sini malam ini tante? Sontak kami semua langsung terdiam mendengar penuturan anak sulung itu. Perkataan jujur dari dalam hatinya itu juga menyayat hatiku yang sedari tadi tengah berdarah-darah. Dia meminta izinku untuk menikmati waktu dengan seseorang yang seharusnya memang selalu ada untuknya. Seseorang yang sejatinya memang untuk menemaninya tidur dan menghabiskan waktu bersamanya. Di sini aku menyadari akulah tembok terbesar di antara mereka.